Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kedua dari mata kuliah program komputer. Kita akan bahas tentang konsep dasar flip classroom. Jadi seperti apa flip classroom? Bagaimana memanfaatkan berbagai macam teknologi di dalam flip classroom dan proses pembelajarannya seperti apa? Belajar adalah tentang bagaimana menciptakan pengalaman bermakna bagi peserta didik untuk menimba ilmu. Sementara menciptakan pengalaman bermakna itu bagi pembelajar itu berarti adalah meliputi 3 hal. Yang pertama, menciptakan ekosistem untuk mau belajar. Menciptakan ekosistem untuk mau belajar berarti adalah kegiatan belajar mengajar itu menjadi menyenangkan. Membuat kegiatan belajar mengajar itu menjadi hal yang bukan rutinitas, namun peserta didik menganggapnya adalah sebuah pengalaman atau petualangan baru. Di sini berarti metode pengajaran harus tepat karena untuk menciptakan ekosistem untuk mau belajar ini, pengajar atau guru atau dosen harus terus mau berusaha untuk menggali berbagai macam sumber agar peserta didik mau terus semangat untuk belajar. Yang kedua, membangun pengalaman bermakna bagi pembelajar berarti menciptakan rasa keingintahuan yang besar. Ada 2 hal yang membuat siswa itu terus bersemangat di dalam belajar. Materi yang kita buat itu tidak boleh terlalu sulit, namun juga tidak boleh terlalu gampang. Karena kalau topik yang kita bahas itu terlalu sulit, siswa akan kehilangan arah dengan pelajarannya dan mereka juga tidak akan mendapatkan pengalaman belajar yang dibutuhkan. Sama juga dengan pembelajaran yang terlalu mudah, mereka juga akan bosan karena materi yang dipelajari mereka sudah mengetahuinya, begitu ya. Jadi kita harus balance atau imbang sehingga siswa tetap merasa ini yang dia pelajari adalah hal yang baru, namun juga tidak terlalu sulit sehingga mereka kehilangan arah. Dan yang ketiga, menciptakan pengalaman yang kontekstual. Seperti apa? Pengalaman yang kontekstual itu berarti pengalaman yang tidak ada atau tidak ditemukan di dalam buku atau di dalam teks. Pengalaman inilah yang biasanya membekas dan memiliki makna yang penting bagi pembelajar. Untuk menunjang itu, maka metode pengajaran sekali lagi harus diselaraskan dengan generasi yang dihadapi saat ini, yang biasanya dikenal dengan istilah generasi Z generation atau generasi Z. Siapa mereka? Jadi kalau kita pelajari sejarah perkembangan generasi dari tahun ke tahun, itu dimulai dari tahun 1928 sampai 1945. Ini kalau di tahun 2020 mereka adalah kakek, nenek, buyut kita gitu ya, usianya 75 tahun. Mereka adalah silent generation atau generasi pendiam, silent, tidak ada suaranya karena sudah sepuh gitu ya di tahun 2020. Kemudian naik lagi tahun 1945 sampai 1964. Ini adalah usia orang tua saya berarti ya, mungkin baby boomer. Di sini mereka berusia 56 sampai 74. Naik lagi X generation atau generasi X. Di sini tahun 65 sampai 80. Kemudian millennials yang lahir tahun 81 sampai 96, ini berarti adalah usia angkatan saya. Sekarang yang lagi hits adalah generasi Z. Siapa itu generasi Z? Generasi Z dibutuhkan untuk membangun peradaban masa depan. Siapa mereka? Generasi Z atau biasa juga disebut I generation atau Snapchat generation yang lahir tahun 96, 95 sampai saat ini, populasinya sudah mencapai 65 juta. Website favoritnya adalah YouTube. Mereka memiliki jarak atau perhatian itu hanya 8 detik.
Mereka mudah sekali terdistraksi, mereka mudah sekali tertarik pada hal-hal yang lebih baru, dan mereka mudah bosan. Bagaimana mereka belajar? Generasi Z belajar dengan nonton YouTube daripada instruksi yang tertulis di kertas gitu ya. Daripada membaca textbook, mereka lebih senang untuk nonton tutorial yang ada di YouTube. Kemudian mencatat, kemudian mengakses textbooknya di HP karena sudah ada fitur misalkan voice note dan sebagainya. Berarti dengan generasi milenial seperti itu, pembelajaran yang mana mereka lebih senang belajar di YouTube ketimbang membaca textbook. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama untuk mengajar generasi Z yang mana memang semuanya sudah berubah dan sangat bergantung dengan teknologi. Nah, di sini ada 3 konsep yang harus dipelajari dan dipahami oleh pengajar agar pembelajaran untuk generasi Z ini bisa berjalan dengan baik ya. Yang pertama adalah technological knowledge. Ini adalah pengetahuan dasar tentang teknologi. Pengetahuan dasar tentang teknologi ini harus dipahamkan kepada mereka dan dipahami juga oleh pengajarnya agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah pedagogical knowledge, adalah metode dan strategi mengajar. Bagaimana mengajar yang baik, seperti apa teknik pembelajarannya. Yang ketiga adalah CK atau content knowledge. Walaupun Anda menguasai teknologi pembelajarannya, tapi yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah kontennya. Jadi teknik belajar kemudian teknologi yang digunakan sudah oke, tapi kalau kontennya tidak ada atau kontennya itu kurang dikuasai, maka tidak ada gunanya gitu ya. Karena sebenarnya konten inilah yang akan kita deliver kepada peserta didik. Nah, kemudian di antara technological knowledge, pedagogical knowledge dan content knowledge ini ada masing-masing berhubungan dan menghasilkan komponen baru. Yang pertama adalah TPK atau technological pedagogical knowledge, yang mana ini berarti penggunaan teknologi untuk tujuan pembelajaran. Jadi ada metode pembelajarannya yang dihubungkan dengan teknologi. Bagaimana mengawinkan pengetahuan pembelajaran itu dengan teknologi yang ada. Nah, ini harus Anda pahami dan Anda juga harus bisa memanfaatkan ini gitu ya. Teknologi atau berbagai macam software atau berbagai macam aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan mengajar, membantu kita dalam mengajar. Nah, karena itulah mata kuliah ini muncul. Yang kedua adalah PCK atau pedagogical content knowledge. Di sini berarti Anda harus mengetahui metode yang tepat untuk mengajarkan materi. Anda memiliki berbagai macam teknik dalam mengajar. Anda juga harus bisa memilih teknik mengajar apa yang tepat yang saya sampaikan untuk konten ini, karena saya kira berbagai macam materi itu tidak cukup hanya diajarkan dengan ceramah saja. Selanjutnya adalah TCK atau technological content knowledge, yang berarti ini hubungan antara teknologi dan materi. Ada berbagai macam materi yang bisa Anda sampaikan dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Biasanya juga ini untuk misalkan evaluasi seperti itu ya. Ada berbagai macam cara dalam melakukan evaluasi, tidak hanya multiple choice ABC di kertas gitu ya. Macam-macam sekali. Dan yang terakhir TPACK atau technological pedagogical content knowledge. Ini hubungan atau akulturasi dari ketiga hal tadi, teknologi, konten, dan pedagogik, sehingga
ini berarti adalah pengetahuan bagi Bapak Ibu guru dalam memilih menggunakan teknologi untuk mengimplementasikan strategi dalam pembelajaran. Nah, ini konsep ini harus Anda pahami gitu ya. Karena saya kira ini adalah konsep yang penting untuk diketahui oleh semua calon Bapak Ibu guru atau semua calon pengajar di era ini. Itu tadi adalah pengantarnya begitu ya. Hubungannya apa dengan flip classroom? Apa sih flip classroom? Menurut Jonathan Bergman dan Aaron Sam, di sini mereka berdua itu menulis tentang sebuah konsep yang namanya adalah flip your classroom, reach every student in every class every day, yang ditulis tahun 2012. Secara konsep, flip classroom adalah melaksanakan atau melakukan pembelajaran yang biasanya di kelas itu sekarang dilakukan di rumah, dan melakukan hal yang biasanya diselesaikan pekerjaan rumah itu sekarang dilaksanakan di kelas. Jadi dibalik, tugas yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dikerjakan di kelas, pelajaran yang biasanya disampaikan di kelas sekarang disampaikan di rumah, begitu ya. Makanya namanya adalah flip classroom atau kelas terbalik. Nah, konsep ini kalau digambarkan secara detail menjadi seperti ini ya. Flip classroom itu sebelumnya siswa bersiap-siap untuk berpartisipasi di dalam aktivitas kelas dengan cara mereka membaca atau nonton video ya, nonton video. Kegiatan pre-class ini guru akan memberikan materi sebelumnya untuk dipelajari di rumah. Kemudian peserta didik nanti akan mencatat atau membuat daftar pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipelajari itu, apa yang belum dipahami, apa yang ingin diketahui dan sebagainya. Kemudian setelah materi video ini disampaikan, mereka kemudian bertemu di kelas. Nah, di kelas ini siswa akan berlatih dalam mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah dipelajari sebelumnya di video yang sudah diberikan oleh guru gitu ya. Kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Setelah itu siswa akan menguji pemahaman mereka di luar kelas lagi. Di sini kalau di dalam taksonomi Bloom itu berarti keenam hal di dalam taksonomi Bloom ini terpenuhi gitu ya. Mulai dari remembering dan understanding yang mereka pahami di sebelum mereka masuk kelas. Mereka sudah nonton video, mereka mengingat kembali, kemudian memahaminya karena mereka bisa pause, bisa mengulang lagi perkataan-perkataan atau konsep-konsep yang dipelajari karena bentuknya video gitu kan. Kemudian ketika di kelas mereka belajar tahap ketiga gitu ya, applying dan analyzing. Mereka mengaplikasikan dan menganalisa materi yang mereka sudah pelajari melalui berbagai kegiatan interaktif di dalam kelas. Selanjutnya sepulang dari sekolah, di rumah mereka diberi tugas lagi untuk mengevaluasi. Mengevaluasi ini berarti tugas yang diberikan oleh gurunya gitu ya. Dan creating, bisa jadi tugasnya itu adalah menciptakan atau mempraktekkan konsep-konsep yang dipelajari di kelas tadi. Jadi mereka belajar terus ya. Sebelum masuk kelas itu belajar, di kelas itu juga belajar, dan sepulang sekolah itu belajar. Dengan 6 tahap taksonomi Bloom itu mereka lalui semuanya. Secara bagan berarti seperti ini ya. Ada dua, ada traditional class dan ada flip classroom. Di dalam traditional class ini, jika sebelumnya penyajian pelajaran dilakukan di sekolah, kemudian diskusi kelompok juga dilakukan di sekolah, dan melakukan rangkuman di sekolah, maka di dalam flip classroom di rumah dulu mereka belajar, mencatat poin penting dan membuat pertanyaan. Nah,
Kemudian setelah di sekolah, mereka yang lakukan di rumah adalah kalau di traditional class itu mengerjakan PR, latihan soal, dan penyelidikan. Nah, kalau di flip classroom di sekolah, setelah dia pelajari di rumah, berarti pre class, itu di sekolahnya membahas kesalahan konsep. Jadi kadang siswa sudah mencatat dan memahami, ternyata setelah dibahas, kita bahas lagi agar tidak ada kekeliruan dalam pemahaman terhadap konsep yang diberikan di video. Kemudian menyelesaikan tugas awal di video sudah diberikan kan, jadi kemudian diselesaikan di sekolah. Kemudian praktikum dan evaluasi. Nah, disinilah terkadang nanti untuk materi-materi yang terdapat praktikum itu siswa yang kurang pintar dalam tanda kutip itu yang nanti akan sangat terbantu dengan metode flip classroom ini, karena guru bisa lebih fokus kepada mereka, sementara mereka yang sudah paham berarti mereka sudah tinggal menjalankan atau melakukan praktikumnya, dan guru tidak perlu mengulangi lagi materi secara detail dari awal karena materi sudah diberikan di video sebelumnya itu. Nah, oh ya, ini tadi konsep dari taksonomi Bloom yang sudah saya jelaskan. Jadi ini sebelum di kelas, konsep yang mereka pahami atau mereka dapatkan adalah remembering dan understanding. Kemudian ketika di kelas adalah applying dan analyzing, dan yang terakhir after class, sepulang dari kelas adalah evaluating dan creating. Ini ya, keren karena keenam taksonomi Bloom ini sudah dilaksanakan secara utuh di dalam flip classroom. Manfaat dari flip classroom, apa manfaatnya? Yang pertama, mengubah peran pengajar dan peserta didik, karena pengajar perannya tidak lagi penyampai materi, dan peserta didik perannya tidak lagi pasif menerima materi gitu ya. Peserta didik lebih aktif, sementara pengajar lebih pasif ya, karena dia hanyalah apa itu namanya fasilitator. Nah, itu fasilitator. Oke. Yang kedua, pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, ini karena ketika setelah video diberikan di dalam evaluasi di kelas itu pengajar bisa mengetahui, oh ini mudah nangkep nih, setelah nonton video aja dia bisa paham. Ada juga, oh ini ternyata setelah nonton video konsep pemahamannya keliru. Nah, kita bisa memberikan perhatian yang khusus kepada mereka, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki kepercayaan diri dan keterlibatan yang dalam pembelajaran yang lebih tinggi. Nah, ya karena mereka sudah paham duluan gitu ya, mereka sudah baca duluan, mereka sudah nonton videonya duluan, jadi konsepnya yang akan dipelajari sudah paham. Tantangannya yang pertama adalah motivasi dan pengaturan diri peserta didik yang masih rendah. Nah, ini yang PR yang besar bagi guru untuk terus memotivasi dan memastikan bahwa peserta didik ketika mereka nonton video itu bisa melakukan self management beneran gitu ya. Karena itu tadi peserta didik itu mudah terdistraksi, mudah sekali tertarik pada hal-hal yang berupa notifikasi ya. Nah, maka perlu terus kita motivasi karena mereka belajarnya menjadi belajar otodidak, belajar sendirian, tidak diawasi oleh guru. Kemudian perlu time management yang baik, karena kemudian kemampuan dan penguasaan pengajar terhadap teknologi. Nah, ini PR-nya. Ini semuanya tidak lepas dari teknologi. Anda harus pahami itu dan Anda harus kuasai itu agar bisa memanfaatkan konsep flip classroom ini dengan maksimal ya. Karena kalau Anda tidak menguasai teknologi ini, Anda akan ketinggalan.
teori-teori dan model pembelajaran yang Anda berikan itu tidak masuk nanti. Yang terakhir, monitoring peserta didik di luar kelas. Nah, ini juga PR-nya atau tantangan yang berat bagi pengajar, sehingga bagaimana kita bisa memonitoring peserta didik walaupun mereka berada di luar ruangan, dan memastikan bahwa mereka sudah mempelajari materi-materi yang kita berikan. Nah, ada banyak cara, misalkan kalau misalkan Anda unggah materi Anda di video gitu ya, video Anda di YouTube misalkan. Nah, di situ sudah ada sebenarnya di YouTube itu semacam record atau catatan, oh video ini sudah ditonton berapa orang. Walaupun tidak diketahui juga siapa yang nonton ya. Artinya kita bisa tahu misalkan peserta didik kita itu 50, tapi ternyata yang nonton 30 orang. Nah, ini berarti ada 20 orang yang gak nonton video kita. Berarti ada 20 orang yang tidak membaca dan tidak mempelajari materi yang kita berikan. Nah, kita lakukan evaluasi, gak boleh marah-marah ya. Gak boleh marah-marah, gak boleh ancam-mengancam. Tapi kita harus lakukan evaluasi. Kenapa sih materinya tidak ditonton? Apakah mereka kesulitan kuota? Apakah mereka lebih sibuk di rumah dan sebagainya? Kita bisa lakukan evaluasi.